Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo melakukan tinjauan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten. Berangkat menggunakan helikopter dari Jakarta, peninjauan dilakukan untuk memastikan upaya antisipasi lonjakan mobilitas di masa libur Natal dan Tahun Baru 2021-2022 telah disiapkan dengan baik di lapangan. Menko PMK Muhadjir Effendi, yang juga selaku koordinator penanganan masa libur Nataru menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi yang telah dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait, agar pengetatan prokes berjalan baik dan mobilitas terkendali, sehingga diharapkan tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 usai libur Nataru. Siang hari ini saya berkunjung ke pusat penyeberangan dari Merak ke Bakauheni untuk mendapatkan pandangan langsung baik tempat maupun penjelasan dari pengelola dalam rangka untuk mempersiapkan penanganan perjalanan dalam rangka libur Nataru masyarakat. Kemudian saya juga tadi menyarankan supaya ada pembagian tugas yang imbang antara seberang Merak dengan seberangan yang ada di Bakauheni. Karena nanti pada H-1 pasti yang paling sibuk itu adalah yang ada di pihak Merak, penyeberangan Merak. Sementara nanti ketika arus balik H+7 itu pasti dari pihak Bakauheni yang akan sibuk, supaya ada pembagian tugas yang imbang. Dan itu bisa diatur, misalnya saya merekomendasikan supaya penyeberang mereka yang akan menyeberang itu kalau bisa sudah vaksin 2. Kalau masih vaksin 1 diupayakan pada waktu menyeberang itulah dia mendapatkan vaksin keduanya. Karena itu bisa vaksin itu dilakukan di Merak ataupun bisa juga dilakukan di Bakauheni. Kenapa? Karena kita berupaya keras untuk mempercepat proses vaksinasi nasional yang sekarang untuk vaksin keduanya masih jauh dibanding dengan vaksin 1. Padahal vaksin 2 itu juga tidak kalah pentingnya dibanding vaksin 1. Pada kesempatan yang sama, Menhub mengatakan, berkaca pada tahun lalu, puncak mobilitas pada masa libur Nataru terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember. Untuk itu perlu disiapkan sejumlah upaya antisipasi agar tidak terjadi penumpukan penumpang maupun kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, antisipasi pertama yaitu perlu memperbanyak jumlah petugas yang berjaga. Kedua, mengoptimalkan e-ticketing dan menyiapkan antisipasi jika terjadi masalah dan harus menggunakan tiket manual. Selanjutnya, mengoptimalkan pergerakan kapal untuk mencegah terjadinya kerumunan. Selain antisipasi lonjakan penumpang, Menhub juga menyoroti aspek keselamatan. Sejumlah hal yang harus diperhatikan terkait aspek keselamatan, yaitu memastikan rem cek kelayakan kapal dilaksanakan dengan baik, memastikan kendaraan dilasing, dan melarang angkutan barang yang over-dimension overloading masuk ke dalam kapal. Adapun Menkes menuturkan sejumlah hal yang harus dijalankan dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di masa Nataru. Pertama yaitu disiplin prokes, kedua yaitu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan orang yang berada di dalam kapal sudah vaksin dosis lengkap dan sudah melakukan tes antigen dengan hasil negatif. Dan ketiga yaitu terus mempercepat vaksinasi. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengungkapkan telah menyiapkan operasi lilin untuk mengawasi pergerakan di masa libur Nataru. Ia menjelaskan di Merak telah disiapkan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan. Pos pelayanan yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Merak menyediakan sekitar 250 pack swab antigen gratis dan vaksin gratis. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi BNPB, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, dan Dirut PT ASDP Indonesia. Tim Eljan Media melaporkan.